Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa la mudhiyalah wa man yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala nabiyyi ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudaraku di mana saja berada, kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Dengan anugerahnya maka kita disempatkan untuk mendengar, kemudian dapat kita renungkan bersama. Kemudian selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang, sehingga kita dapat sampai hari ini mengetahui apa yang disampaikan risalah-risalahnya daripada kerasulan kepada kita semua hingga akhir zaman ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kita beberapa yang lalu sudah menyampaikan tentang turunnya Imam Mahdi dan ajaran-ajarannya yang disampaikan. Kenapa kita menampilkan bagaimana ajaran, kemudian sebenarnya apa itu Imam Mahdi? Karena kita banyak sekali mendengar berita-berita yang memang tidak sesuai, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebenarnya ini kurang pemahaman dalam hal tentang bila mana turun dan apa yang dibawa sebenarnya, ajaran apa yang dibawa oleh Imam Mahdi. Kita berlandaskan kepada wahyu atau firman Allah yang ketika itu dikatakan 15 abad yang telah lalu oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW, yang artinya bahwa akan datang seorang laki-laki dari ujung kota, kemudian ikutilah orang itu yang tidak mengharapkan upah dan gaji, dan dia mendapatkan petunjuk. Sehingga di dalam ayatnya mengatakan dia adalah seorang muhtadun, karena dia berada di akhir kesudahan Nabi, maka dikatakan Imam Mahdi. Imam Mahdi tentulah punya sifat-sifat atau ciri-ciri yang apa yang disampaikannya. Namun ada beberapa yang mesti disampaikan, dan sebagai renungan atau hikmah terutama pada diri saya, dan ini sekedar menginformasi bahwasanya agar kita tidak tertipu. Ibarat kita mencari orang padahal orangnya ada di depan mata kita. Kita hanya tahu nama, sementara orangnya yang punya nama kita tidak mengenalnya. Oleh itu, sesungguhnya di akhir zaman ini telah dibuka rahasia ketika 570 tahun Isa ibnu Maryam atau Isa al-Masih alaihissalam, beliau habis tugas, maka kurun waktu 570 tahun, maka terjadilah zaman jahiliyah. Wanita tidak berharga, yang kaya menindas yang miskin, dan semua itu pertanggungjawabannya ada pada ketika innama bu'istu li utami karima akhlak, bahwa tidak aku bangkitkan Muhammad adalah untuk membina akhlak. Oleh karena itu dalam pertanggungjawabannya sebagai nabi yang terakhir dan nabi yang abada, maka Muhammad Rasulullah mempertanggungjawabkan segala perbuatan di akhir zaman setelah kenabian beliau. Namun di dalam suratnya tadi, surat Yasin, dikatakan 14 abad yang lalu kita sudah diamanahkan bahwa di dalam surat Yasin tersebut adalah mengatakan ada seorang laki-laki yang dia dari ujung kota ke kota lain, kemudian dia membawa kebenaran, ikutilah orang yang mendapat petunjuk itu yang tidak mengharapkan upah. Kemudian apa yang disampaikan atau ajaran apa? Salah satu yang kita bahas kemarin itu adalah di dalam surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim, innama umirtu an abuda baldatil ladzi haramaha
wa umirtu an nakunna minal muslimin. Sehingga aku terperintah, maknanya adalah aku terperintah di negeri yang terhormat menyembah di tempat itu, kemudian jadilah muslim di tempat itu. Artinya kalau tidak di tempat itu maka dia bukanlah muslim. Di mana? Masjidil Haram. Kemudian bagi kita pribadi atau orang-orang yang belum pernah ke sana, apakah bisa? Tentulah sesungguhnya bahwa yang dikatakan Masjidil Haram dalam surat dikatakan wahyunya adalah inna awala baiti wudiya linnas lillati bi Bakkata mubarakatan dalil alamin. Inilah rumah pertama, rumah manusia pertama. Artinya sebelum kita datang ke dunia itu adalah tempat kita. Inna awala baiti, rumah udalinas, adalah rumah manusia pertama. Jadi kita mesti ingat bahwa itu adalah negeri akhirat yang dikatakan Baitullah, Baitul Atiq, rumah lama, atapnya langit, lantainya bumi. Maka kita harus mengingat tempat punya kita sendiri. Agak aneh jika kita tidak tahu tempat kita sendiri. Oleh karena itu diterangkan bahwasanya rahasia itu adalah kita terperintah menyembah. Tentu di dalamnya siapa yang menyembah dan apa yang dipersembahkan. Ketika kita menyembah, maka kita harus tahu siapa yang menyembah. Tidak lain adalah mukmin. Oleh karena itu rahasia daripada manusia maka dipegang oleh orang ini. Artinya kita sudah dibukakan rahasianya lagi. Berarti kalau sudah terbuka itu bukan lagi rahasia, maka sesungguhnya kita telah diberi pelajaran tentang para aulia dunia 124.313 disampaikan ketika itu dan sekarang kita udah habis tugas. Namun sekarang di akhir zaman yang dikatakan Imam Mahdi adalah orang yang mendapat petunjuk. Bagaimana mendapat petunjuk tersebut? Tentulah dengan ajaran-ajarannya. Apakah itu ajarannya? Yang kedua adalah dapat membuka rahasia batin, rahasia hati. Apa yang dibuka rahasia batin? Tentu sebagai manusia, kenapa terjadi pergolakan, kenapa terjadi keengkaran, kenapa terjadi manusia saling bermusuhan. Ini dikatakan dalam wahyu Allah, inna khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun. Bahwa di antaramu, di antara hatimu ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini adalah keterangan yang buat pribadi kita manusia. Jadi manusia ini ada dua di dalam hatinya, yaitu sifat daripada yang engkar atau kafir dan sifat yang daripada mukmin yang selamat. Sehingga kedua-duanya ini adalah mempunyai sifat karakter yang berbeda. Oleh karena itu di dalam hati kita sering adanya berpantaham, sering adanya berkecamuk karena sifat daripada yang baik kepada yang tidak baik itu terjadi sebuah pertengkaran yang sesungguhnya seharusnya mana yang menang. Oleh karena itu wajahadu fisabilillah dalam rangka untuk memenangkan daripada sifat yang di dalam hati kita manusia masing-masing. Oleh itu kita mesti pahami di antaramu ada yang kafir dan yang mukmin. Oleh karena kita yang kafir kita mesti ketahui apa yang kafir, bahwa sesungguhnya di dalam surat Tariq disebutkan Bismillahirrahmanirrahim fanzanjuril insanu mimma khuliq. Hendaknya kamu pikirkan dari apakah kejadian manusia. Setelah kita berpikir sesungguhnya bahwa ada yang di dalam dada kita yang dikatakan hadis Nabi a'da aduka nafsu kalati baina janbaika. Musuh yang perlu kamu lawan maka adalah musuh yang ada di dalam tubuhmu. Apa itu? Yang kafir tadi. Yang kafir tadi itu wa minkum kafirun, mesti kita lawan agar dia tidak mempengaruhi dia dari sifat yang baik tadi. Maka di dalam keterangannya dibongkarlah rahasia ini sebagai orang yang mendapat petunjuk. Dibongkarlah yaitu bahwa sesungguhnya
Di dalam yang kafir tadi mempunyai sifat hawa nafsu dunia setan. Hawa nafsu dunia setan itu tercermin daripada sifat masing-masing daripada kejadiannya, yaitu 4 anasir, yaitu dari tanah, angin, api, dan air. Ini menunjukkan bahwa sifat keengkarannya tadi, mamegum kafirun, engkar terhadap Tuhannya, sehingga di dalam terangannya bahwa di dalam diri kita ini ada sebangsa hawa nafsu dunia setan. Pertanyaannya, kenapa timbulnya hawa? Karena anasir angin telah masuk ke dalam rongga, maka timbullah hawa. Kemudian kenapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi tulang benak pada kita, sehingga terjadilah nafsu. Kemudian mengapa terjadi dunia? Anasir bumi, anasir tanah tadi telah menjadi daging, kulit, dan bulu roma, sehingga menjadilah kita bumi atau tanah atau dunia. Kemudian kenapa timbulnya api? Karena anasir api telah menjadi darah. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya hal-hal yang ini mesti diketahui agar kita dapat mengawal diri kita, karena itu adalah namanya musuh. Ada aduika nafsu kalati baina janbaika. Musuh yang perlu kamu lawan adalah musuh yang ada di dalam tubuhmu, ya sejenis hawa nafsu dunia setan. Nah, ini timbul karena kita adanya ruh. Ruh itu ketika ditiupkan sumasawa huwanaka fimiruh, maka sesungguhnya ruh itu dapat membangkitkan sifat-sifat tadi. Hanya dikatakan bahwasanya sifat yang awal itu adalah daripada ruh itu sendiri adalah sidik, amanah, tablek, patolah. Dapat kita lihat ketika orang sedang tidur, maka sesungguhnya Allah mewafatkan orang yang sedang tidur dan orang yang sedang mati. Tidur artinya dikembalikan lagi karena dia masih belum ada kontraknya, belum habis. Kemudian dia matikan karena dia memang sudah habis kontraknya. Dan dikembalikan, ketika dikembalikan dan ketika dia tidur, sesungguhnya sifat-sifat yang tadi, yang karena ruh tidak ada, maka tidak muncul sifat hawa nafsu dunia setan, sehingga sifat hawa nafsu dunia setan itu tidak kelihatan ketika ada orang tidur. Namun mata, telinga, kemudian rasa itu tidak berfungsi sama sekali. Ketika dikembalikan ruh itu dan di waktu pagi, maka bangun kembali, muncul kembali sifat-sifat yang semula. Oleh karena itu, bahwa munculnya sifat hawa nafsu dunia setan adalah bukan daripada orang lain, tapi adalah masuknya ruh tadi. Ketika ditiupkan kembali, maka kita muncul tadi sifat. Yang diharapkan adalah bagaimana sifat hawa nafsu dunia setan ini tidak lebih besar daripada sifat aslinya. Oleh karena itu, sifat hawa nafsu dunia setan, bagaimana cara pemukul hawa nafsu dunia setan? Pemukul hawa nafsu dunia setan itu adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat.